Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Semua sudah tertakar, tidak akan tertukar. Semua sudah terukur, tidak akan tergusur. Semua sudah terukir, tidak akan tersingkir. Semua sudah tertulis, tidak akan terkikis. Semua yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu pasti takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, menerima dengan ikhlas, dengan ridho apapun yang Allah berikan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini. Semoga kita juga berkumpul kembali di surganya nanti. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah ya, semakin sehat, berkah, bahagia, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, tema kajian motivasi spiritual dan tazkiyatun nafs pada kesempatan kali ini adalah aktivasi kesadaran misi dan visi muttaqin ya. Oke ya, ini kita lewat saja. Nah, di pertemuan pertama di bulan Ramadan ini saya sudah menjelaskan apa bedanya kesadaran dan kecerdasan. Yang perlu diaktifasi hari ini kesadarannya ya, bukan kecerdasannya. Kalau kecerdasannya insya Allah sudah sangat banyak yang cerdas. Hanya saja kalau kita mengamati masih sedikit yang sadar ya. Nah, apa bedanya kesadaran dan kecerdasan ya? Contoh, nah ini contoh, gambar ini adalah contoh orang yang kurang cerdas ya. Kenapa tangga segitu banyaknya ya, sumber daya segitu banyaknya tidak terpakai secara baik. Nah, ini kurang cerdas ya. Padahal satu tangga saja cukup untuk melewati tembok itu kalau dipakai secara cerdas. Nah, ini contoh orang yang kecerdasannya bermasalah ya. Nah, gambar yang berikutnya ini contoh orang yang kesadarannya bermasalah. Ini beda-beda tipis ya. Ya. Dia tahu sebetulnya ya ada tangga di situ ya, tetapi dia tidak punya hati yang baik ya, tidak punya kesadaran yang utuh, malah dia pura-pura membantu, pura-pura berjuang padahal ada tangga di situ. Nah, ini contoh orang yang kesadarannya bermasalah. Nah, yang penting kita tingkatkan sekarang adalah kesadarannya dulu. Kalau cerdas ya, insya Allah ya kita ikut sekolah S1, S2 sampai S3 yaitu cerdas ya. Tapi kalau sadar ini butuh tazkiyatun nafs, butuh pembersihan hati untuk sampai ke level sadar itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kesadaran dan kecerdasan. Orang yang cerdas belum tentu mampu mengamati diri dan lingkungannya sehingga tak dapat menyadari kecerdasannya. Sedangkan orang yang sadar tentunya memiliki kemampuan untuk mengamati diri dan lingkungannya sehingga dapat menyadari kecerdasannya dan ketidakcerdasannya. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, salah satu ciri khas orang yang sadar itu punya kemampuan mengamati. Kenapa dia bisa punya kemampuan mengamati? Karena ada jarak antara dia dan yang diamati ya. Sehingga saya di pertemuan pertama saya mencontohkan ya, kenapa saya tahu ini namanya remote, karena ada pengamatan, ada jarak antara saya dan remote. Tetapi ketika tidak ada jarak, saya sulit mendefinisikan ini apa ya. Nah, orang yang sadar, orang yang mampu mengatasi masalah, dia ada di atas masalahnya. Ini masalah, dia di atas. Ada jarak antara dia dan masalah. Itu sadar. Tetapi ketika kita tidak sadar, kita namanya melekat.
melekat dengan masalahnya, maka nggak selesai masalahnya. Itu sebabnya banyak konsultan yang mampu menasehati kliennya karena ada jarak. Tetapi dia sendiri punya masalah yang sama, nggak bisa menyelesaikan karena menyatu masalahnya dengan dia. Ini bedanya antara pengamatan dan tidak bisa mengamati. Di pertemuan ini sedikit mengulang ya, kesadaran kecerdasan bedanya. Kalau kesadaran itu berarti si akunya, kecerdasannya itu adalah peralatankunya. Kesadaran itu pengamat ya, kecerdasan itu yang diamati ya. Ini pelatih, ini pemain, penanggung jawab. Kalau kecerdasan berarti pelaksananya. Ini bosnya kesadaran ya. Kalau kecerdasan anak buahnya, ini leadernya, berarti ini followernya, ini dari dalam lahir. Kalau kesadaran itu, kalau kecerdasan itu hadir dari luar ya. Ini biar kita bedakan dulu, mempertegas pertemuan pertama apa bedanya kesadaran dan kecerdasan. Kalau penjelasannya sudah dijelaskan di pertemuan pertama. Baik, jadi kesadaran itu lahir dari proses tanya jawab. Orang yang sering kontemplasi, coaching ya, coaching itu berarti dia ada orang lain yang membantu dia bertanya. Tapi kalau kontemplasi, bertanya ke diri sendiri, apa yang maksudnya Allah menciptakan saya? Kenapa saya tinggal di PCC ini? Kenapa saya harus menjadi ini? Kenapa saya ditugaskan? Kenapa saya punya pasangan seperti ini? Kenapa saya? Nah, itu bertanya, apa maksudnya? Apa tujuan Allah? Itu kontemplasi. Kalau dalam bahasa Ramadan ini berarti ihtisaban, muhasabah, ya, muhasabah ke dalam diri kita. Maka dia lahir dari dalam, sadar itu dari dalam. Ada proses tanya jawab. Saya sama istri saya pernah datang ke sebuah tempat di sekolah ya, namanya Sakura ya, Sibgoh Ahlak Quran, sekolah itu SD. Di sana ya, anak-anak sudah dilatih untuk sadar, bergeraknya karena kesadaran. Sehingga anak-anak SD di sana tidak dikasih perintah, tidak dikasih larangan, dan tidak dimarahi. Tapi apa? Ditanya dengan tanya jawab. Contoh, ada anak sedang duduk di atas meja. Anak kelas 1 duduk di atas meja, ditanya sama gurunya. Biasanya kan kalau perintah duduknya di kursi dong, itu perintah. Kalau larangan, jangan duduk di meja, itu larangan. Kalau marah, gimana sih kok duduk di meja, itu marah, kan itu. Tidak perintah, tidak larangan, tidak marah. Tapi apa? Dengan bertanya, sedang apa nak? Sedang duduk di meja bu guru. Pintar ya. Menurut kamu meja itu fungsinya untuk apa? Untuk belajar bu guru, nyimpan buku dan lain sebagainya. Pinter ya, masya Allah ya. Kalau menurut kamu duduk bagusnya di mana? Di kursi lah bu guru. Pinter. Nah sekarang kamu mau ngapain? Mau pindah bu guru ke tempat duduk? Pindah dia. Dia pindahnya nggak disuruh, nggak dilarang, tapi kesadaran dia. Dan kesadaran itu muncul ketika ada proses tanya jawab. Dan proses tanya jawab ini ya disampaikan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah, cara itu. Nanti kita akan lihat. Proses tanya jawab, maka kesadaran itu lahir dari dalam, makanya lahir. Beda dengan kecerdasan, itu hadir. Dia dari luar. Lahir dari dalam, kalau hadir dari luar. Dari proses transfer ilmu, teaching, training ya, taklim. Nah, seperti ini nih. Ketika jamaah sekalian mendapatkan materi hari ini lalu diterima ya, begitu saja tanpa ada proses tanya jawab dengan diri sendiri, apa sih yang dimaksud Kang Sen tadi, bener nggak sih itu, masa iya begitu. Nah itu berarti udah ada sadar. Tapi kalau langsung diterima, ditelan bulat-bulat, itu masih dalam konteks cerdas, belum konteks sadar. Oke. Ini contoh yang juga sudah sempat saya sampaikan ya di surat Al-A'raf ayat 172, bagaimana Allah, bayangin, pertama kali menjadikan jiwa-jiwa itu bisa berbicara di surat 7 ayat 172 yang keluar dari zuhurihim, dari tulang punggungnya Adam dan Hawa. Sama Allah tidak dikasih instruksi, tidak dikasih larangan, tapi dikasih pertanyaan. Allah nggak kasih instruksi, sembah aku, enggak. Allah pun tidak kasih larangan, jangan sembah yang lain, tapi Allah kasih pertanyaan, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Pertanyaan. Maka kita membiasakan ya, termasuk dalam parenting ya, itu proses bertanya sama anak itu penting ya.
Kenapa kamu melakukan ini? Apa maksud kamu? Ya. Jangan langsung diidentifikasi lalu dijustifikasi. Ya. Tanya. Ya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dijawab, bala sahidna. Ada tanya jawab, betul kami menyaksikan. Hai, ya. Baik, sekarang kita menguji kesadaran, kemampuan mengamati ya. Tadi kan itu pengulangan sebetulnya di awal, pengulangan sedikit dengan sedikit tambahan. Oke, izinkan saya bertanya. Boleh jamaah sekalian tolong tunjuk dengan jari Anda saya berada di mana? Kemampuan mengamati, boleh. Ya. Ini nggak ada yang tunjuk, apa memang nggak tahu saya di mana, gimana? Di depan ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Boleh, nggak apa-apa ya. Ya. Ini kan bagian dari apa? Bertanya ya. Oke ya, baik. Sekarang jawaban bapak-bapak yang jamaah sekalian yang menganggap saya di depan, mari kita analisa dengan proses sebuah pengamatan ya. Proses melihat kurang lebih seperti ini ya. Jam yang dilihat ada di sini, tapi melihatnya sebetulnya ada di mana? Oke, biar lebih jelas. Proses melihat pada manusia, sumber cahaya ini kalau nggak ada cahaya, nggak ada matahari ya, nggak ada cahaya sama sekali, saya nggak kelihatan, betul ya? Betul ya? Ya. Jadi saya kelihatan pertama karena ada sumber cahaya masuk melalui kornea, melewati pupil, dibiaskan lensa mata, melewati retina, bayangan diteruskan masuk ke otak. Jadi sumber cahaya masuk ke mata melalui kornea, melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, dibiaskan oleh lensa mata, terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik, diperkecil. Kan begitu dulu ya, kita belajar ya. Nyata, terbalik, diperkecil, sel-sel batang dan sel-sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik. Otak membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina sehingga objek terlihat sesuai dengan aslinya. Sehingga sebenarnya apa yang kita lihat itu sebetulnya ada di dalam kepala kita. Sebetulnya di sini. Sebetulnya ada di dalam kepala kita. Maka kalau kita sadar bahwa segala sesuatu itu sebetulnya tergantung bagaimana cara kita menalar dan mengamati. Ketika kita bisa tepat dalam menalar dan mengamati, keindahan akan hadir dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau kita sadari ternyata semua kenyataan itu terjadi di kepala kita ya. Mungkin masih ada yang belum setuju, nggak apa-apa, pelan-pelan ya, kita lihat dulu ya. Tapi banyak orang yang sibuk memperbaiki dan mengubah kenyataan yang ada di luar dirinya, lalu mengabaikan kekeliruan menalar yang ada di dalam kepalanya. Saya tanya coba santri, siapa namanya yang pegang kamera? Zubair, Masya Allah ya. Zubair, apa yang harus Anda lakukan jika Anda ingin mengubah dunia ini menjadi berwarna ungu? Repot nggak kira-kira Zubair? Repot ya. Kalau apa? Kalau orientasinya dari luar, kita harus cat semuanya warna ungu, capek. Tapi Zubair boleh beli kacamata yang biasa, terus kacamatanya dicat warna ungu, kacanya tuh, terus dipakai, semuanya ungu. Oke ya. Sekali lagi Zubair ya. Yang ini udah bisa jawab berarti sekarang. Apa yang harus Anda lakukan bila Anda ingin mengubah dunia ini menjadi wangi melati? Apa harus bagi-bagi minyak wangi melati ke seluruh dunia? Boros ya? Boros. Cukup beli satu botol kecil minyak wangi melati ya, oleskan di telunjuk, oleskan di bawah hidung. Dunia wangi melati. Oke ya, baik, terima kasih Zubair ya sudah menjawab ya, walaupun bingung ya. Ya. Nah ini bagian dari tanya jawab prosesnya. Ini Zubair ditanya seperti ini, itu mikir tuh, mencerna, kesadarannya akan aktif. Nah, kesadarannya akan aktif, insya Allah ya. Nah sekarang kita belajar tentang ilmu perubahan, membangun kesadaran mengubah. Kalau saya tanya ke jamaah sekalian,
By the way, ada nggak sih perintah untuk mengubah dunia di dalam Al-Quran? Untuk mengubah kehidupan, mengubah kaum? Haruskah kita memiliki kesadaran saya harus mengubah sesuatu? Ada nggak? Ya, salah satunya yang sering dimunculkan ya adalah kalimat ini. Ini ayat ini sering dijadikan ayat motivasi untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Biasanya yang itunya jarang dibaca tuh. Yang dibaca langsung sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Betul ya? Yang sering dibaca innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan ini sering kita jadikan ayat motivasi agar orang-orang yang memble ya, yang lemes, ayo berubah. Allah nggak akan mengubah kamu kalau kamu nggak berubah, kan gitu. Jadi ayat motivasi. Tapi kalau kita telah ayat ini lebih dalam, sebenarnya ini adalah ayat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah kasih kebaikan sama kita, kasih kenikmatan, bahkan Allah jaga kita, Allah kasih kita malaikat di depan dan di belakang kita untuk menjaga kita. Di depan dan di belakang kita, Allah kasih kita malaikat untuk menjaga kita agar kita tetap baik, tetap taat. Tetapi sebagian dari manusia mengubah kebaikan itu menjadi keburukan. Allah nggak akan mengubah kebaikan itu menjadi keburukan, ya, kecuali kaum tersebut yang mengubahnya jadi keburukan. Kalau kita lihat telah ayatnya seperti ini. Dan apabila Allah, makanya ditutup dengan kalimat, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi intinya Allah tuh ngasihnya baik, kita yang bikin buruk. Kita yang mengubahnya jadi buruk, Allah ngasihnya baik, kita yang mengubahnya jadi buruk. Nah, yang jadi masalah, kita menganggap kadang-kadang dengan ayat ini Allah ngasih kita buruk, kita harus ubah jadi baik. Nah, ini bahaya. Mindset kesadaran. Ya. Itu sebabnya di surat Al-Anfal ayat 53 Allah sampaikan, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah mendengar, Maha mengetahui. Jadi Allah sudah kasih nikmat, kaum itu yang mengubahnya menjadi tidak nikmat. Dan ini juga selaras dengan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya pasti aku akan menambahkan nikmat kepadamu, tapi jika kamu ingkar, pasti azabku sangat berat, sangat pedih. Begitu jamaah sekalian ya. Jadi kesadaran pertama yang perlu kita bangun adalah Allah ngasih kita tuh baik. Takdir Allah itu baik. Ya. Maka kalau kita yakin takdir Allah itu baik, kita nggak akan bertanya, Kang Zen atau Ustadz, gimana cara mengubah takdir? Itu kan pertanyaan yang sebetulnya menyangka takdir Allah itu buruk. Kang Zen, gimana cara mengubah takdir? Loh, emang ada masalah dengan takdir Allah? Enggak. Terus kenapa perlu diubah? Yang perlu diubah bukan takdir Allah, yang perlu diubah adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana berubah yang benar? Nah, berubah yang benar sederhana, konsepnya cuma dua. Satu, taat, semakin menjadi baik. Dua, kalau sempat maksiat, taubat, kembali menjadi baik. Nah, kalau kita punya konsep taat dan tobat ini sudah menyatu, insya Allah mengubah diri dengan kesadaran yang tepat pasti otomatis akan mengubah dunia. Ubah cara pandang kita, persepsi kita, maka insya Allah dunia juga akan
akan berubah, insya Allah, ya, cara pandang kita. Hai, nah, sekarang mari sama-sama kita lihat bagaimana membangun cara pandang kesadaran yang tepat sebagai seorang muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang misi orang yang bertakwa, ya, dan beriman, ya. Itu ada di surat Az-Zariyat ayat 56. Ini juga sempat saya jelaskan sedikit, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ada kata tidak dan ada kata kecuali sebagai penegasan. Allah tidak menggunakan kalimat aku ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadaku, bukan begitu kalimatnya. Tapi tidak, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Sama dengan seorang suami bilang begini sama istrinya, ini uang 100 ribu untuk makan dan minum belanja kita hari ini, ya. Oke, baik. Dipakai sama si istri cuma 80 ribu, nggak protes suaminya, ya, mungkin nabung buat besok. Tetapi kalau kalimatnya ini tidak aku kasih 100 ribu ini kecuali untuk belanja makan minum hari ini, beda nggak rasanya, Pak? Beda. Inilah misi kita. Misi itu nggak boleh meleset, dia seperti rel, ya. Nggak ada fleksibilitas dalam misi, dia tegas. Kita ini hanya untuk mengabdi kepada Allah. Saya datang ke sini dalam rangka mengabdi kepada Allah. Bapak-bapak ikut pengajian hari ini dalam rangka mengabdi kepada Allah. Itu misi. Misi yang kedua yang kemarin juga disampaikan itu sebagai khalifatu fil ard. Ada dua misi kita dalam hidup ini. Satu misi sebagai Abdullah, hamba Allah. Dua misi sebagai khalifatu fil ard, KFA. Dua misi ini harus melekat sama kita sepanjang waktu. Setiap saat kita sebisa mungkin sadar kita ini Abdullah dan Khalifatul fil ard, ya. Dan kalau bicara visi, maka visi kita, ya, salah satunya adalah yang paling utama, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Apa tujuan? Kalau visi berarti terkait dengan tujuan. Kalau misi terkait dengan apa yang sedang kita lakukan, harus kita lakukan. Kalau visi, apa yang ingin kita raih, yaitu ampunan Allah dan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Ada misi, ada visi. Nah, ini kadang tertukar. Sehingga kalau kita nggak tertukar mana misi mana visi, kita nggak akan bingung kalau ada orang bertanya, kamu ikhlas nggak sholatnya? Ikhlas. Kamu pengen masuk surga? Pengen. Gimana sih kamu sholat katanya ikhlas tapi pengen masuk surga? Kalau ikhlas mah bukan karena surga sholatnya, tapi karena Allah. Suka denger yang gitu? Ya. Ini kan nggak paham mana misi mana visi. Kalau bicara misi, ya, kalau bicara misi harus ikhlas. Tapi kalau bicara visi harus jelas, ya. Baik. Dua hal berikut inilah yang menentukan seseorang berkesadaran yang tepat atau berkesadaran yang sesat. Tadi niat, yaitu pertama niat kita, bahasa Inggrisnya intention. Inilah yang perlu kita lekatkan. Kalau kemarin kita bicara napas, ada menerima, ada melekat, menahan, ada melepaskan, maka niat ini harus melekat, ya. Niat ini harus melekat sebagai Abdullah, sebagai KFA, Khalifatu fil ard. Ini misi kita. Ketika setiap orang sadar apa misinya, ya, maka insya Allah dia akan mendapatkan ketenangan. Yang kedua, pengamatan tadi, attention, kemampuan mengamati. Ini berlepas terhadap makhluk. Yang jadi masalah, kita ini suka terbalik. Sama Allah lepas, sama makhluk melekat. Pasti stres, ya. Bapak-bapak kalau nyuruh anaknya, anak jangan nurut, terus marah, kira-kira yang bikin marah apa?
Sederhana, karena lepas dari Allah, melekat kepada anak, pasti marah. Nah, harusnya kita melekatnya kepada Allah, kepada makhluk berlepas. Hanya mengamati, ya, mengamati visi kita. Surga kan makhluk mengamati, ya. Ampunan dari Allah juga itu bagian dari ciptaan Allah juga. Kita amati, kita amati. Tugas kita yang penting sibuk melekat, mengabdi kepada Allah dan menjadi khalifatul fil ardh. Misi dan visi kita. Maka awareness atau kesadaran adalah intention ditambah attention tadi. Awareness ini kesadaran iman dan takwa. Intention misi harus ikhlas. Tapi kalau bicara visi harus jelas dan lepas. Ya, kalau bicara visi harus jelas dan lepas. Oke ya, ini saya coba tayangkan sebuah video ya. Bagaimana kita melihat ya, membedakan lah mana tujuan ya, mana niat ya. Nah, ini kita ambil video yang ini aja. Kita lihat ya, kita lihat video ini ya. Kenapa itu? Kenapa tupai ini semangat sekali bergerak? Karena ada tujuan yang jelas. Ya. Tupai yang bodoh saja terlihat cerdas kalau punya tujuan yang jelas. Maka manusia yang cerdas akan terlihat bodoh kalau nggak punya tujuan yang jelas, kan begitu. Maka kita dikasih tujuan sama Allah. Kalau masalah ikhlas ya harus itu bagian mengabdi. Tapi masalah tujuan visi harus punya. Salah satu visi kita beribadah Ramadan, saum Ramadan, apa visinya? Gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu bicara visi. Maka jangan ragu buat visi dengan kekhawatiran, aduh kalau saya punya tujuan selain Allah, nanti saya nggak ikhlas. Bukan begitu. Ikhlas itu masalah pengabdian. Kalau masalah tujuan harus jelas. Oke ya. Baik, ini kita coba gali lebih dalam. Kesadaran misi ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu ikhlas itu punya mana milik Allah ya. Lillah itu punya mana milik ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah. Juga li itu punya mana untuk Allah. Cuman orang Indonesia kadang-kadang suka menerjemahkan li itu karena ya, jadi karena Allah. Ya. Padahal li itu dalam bahasa Arab artinya bukan karena ya. Kalau nggak milik artinya untuk ya. Maka lillah itu milik Allah, untuk Allah ya, dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ini kerangkanya ikhlas itu. Kita harus yakin ya ibadah kita ya, amal kita ini sebetulnya milik Allah. Maka dalam sebuah hadis ya, seseorang itu masuk surga sesungguhnya bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya milik Allah. Maka jangan sampai kita, ya Allah saya sudah sholat tahajud setiap malam, mana rahmatmu ya. Kita bisa tahajud setiap malam itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah maka ikhlas itu menyempurnakan pengabdian ya. Wa ma umiru illa ya. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengabdi kepada Allah mukhlisin, dengan seikhlas-ikhlasnya. Lahud dinahu nafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi ikhlas ya, mengabdi seikhlas-ikhlasnya. Ini kesadaran misi ikhlas. Oke ya. Dalam hadisnya kan ini yang terkenal ya, tentang niat, intention. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung, segala perbuatan, segala amal tergantung dari niatnya, dan setiap kita akan mendapatkan apa yang diniatkan. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih.
Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kepada Allah itu bagian dari pengejawatahan Abdullah, pengabdian, sedangkan Rasul itu bagian dari pengejawatan Khalifatu fil ard. Kemelekatan kita sama Rasul itu penting, ya. Nggak bisa kita ngarang sendiri kan begitu ya. Dalam beribadah harus melekat kepada apa yang contoh. Maka ikhlas ini bagian dari mengikuti Rasulullah SAW pada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia dan untuk wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Oke ya, ini sudah bicara niat sekarang. Sekarang bicara kesadaran visi jelas dan lepas. Kalau niat lillahi ta'ala, kalau bicara visi rahmatan lil alamin. Maka biar kita bedakan nih ya. Ya, rahmatan lil alamin itu maksudnya apa ya? Untuk diri kita, untuk manusia, untuk bumi, untuk semuanya. Ya. Maka konteksnya kalau dalam berrahmatan lil alamin tidak boleh bertanding tapi berlomba konteksnya. Berlomba itu ke sini, kalau bertanding begini. Kalau berlomba itu do the best, kalau bertanding be the best. Pengen jadi yang terbaik. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah semakin jelas nih ya. Ada niat, misi, ya. Ada visi, ya, satu lagi ya. Ada visi, yaitu jelas dan lepas. Kalau niat itu ikhlas, ya. Oke. Ini hadis tentang visi contohnya ya. La taqdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Kenapa kita marah? Karena kita melekat sama makhluk, melekat dengan yang kita inginkan. Pasti kita marah ketika tidak terjadi. Kan begitu. La taqdab walakal jannah. Begitupun dalam berbagi harus berlepas ketika kita bermanfaat buat orang lain, gak usah dipikirin, lepasin aja. Kepada makhluk itu rahmatan lil alamin itu berlepas konsepnya. Yang penting khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ada misi, ada visi. Ada intention, ada attention. Jadi kesadaran lahir dari proses tanya jawab. Sekarang kita buka hadisnya tentang proses tanya jawab ini ya. Silahkan disimak ya. Bagaimana malaikat Jibril menggunakan konsep bertanya untuk memberikan penguatan kesadaran kepada Nabi dan para sahabat. Oke. Pemahaman rukun Islam, iman, ihsan melalui proses tanya jawab. Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan. Ya. Suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi,
beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi hari as-sa'ah atau kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju miskin papa, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau menjawab, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis. Oke ya, Masya Allah ya. Jadi di sini kita bisa menjawab apa benar pertanyaan bisa melahirkan kesadaran ya. Bahkan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan itu hadirnya melalui proses tanya jawab. Jiwa kita pertama kali lahir di alam sana ditanya, tanya jawab. Maka ya setelah ini biar kesadaran kita bertumbuh, perbanyak proses tanya jawab dengan diri sendiri. Nama lainnya kontemplasi, nama lainnya muhasabah. Ya. Dan juga ketika ingin membenarkan orang lain, tanya dulu, apa maksud kamu melakukan hal itu? Apa tujuannya? Apa yang bisa saya bantu? Tanya dulu. Dengan bertanya, kesadaran akan muncul. Ya. Ketika langsung dijustifikasi, disalah-salahkan, ya, maka yang terjadi adalah risih, resah, rusuh. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi sebagai kesimpulan, ya, awareness, kesadaran ini akan tepat ketika kita punya intention, misi, diamati, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diamati, melekat, kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai objek. Dan attention, visi, mengamati orang-orang sekitar kita itu berlepas. Ya, sebagai subjek, kita kalau mengamati sifatnya berlepas, tapi kalau diamati sifatnya melekat. Melekat, Allah pasti mengamati kita, dan inilah definisi dari ihsan, ya, di mana ihsan ini mengandung iman dan takwa di dalamnya. Ya, jadi ketika Rasul ditanya, ya, kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan, maka Nabi menjawab, engkau mengabdi menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi ketika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Jadi ada proses amat mengamati. Allah mengamati kita, kita mengamati Allah melalui ciptaannya. Maka orang-orang yang ihsan, ketika dia melihat seseorang, melihat orang lain, siapapun yang mengecewakan, pasti yang dia lihat ada wajah Allah di situ. Maka marahnya tidak akan berkepanjangan, karena tahu Allah lah yang menggerakkan orang itu. Ketika kita sudah sampai derajat ihsan ini, maka insya Allah hati kita akan lebih tenang, lebih lapang, dan lebih senang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, demikian ya materi kita hari ini ya. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, bertanya ya tentang apa yang sudah disampaikan hari ini. Dipersilakan. Cukup ya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini akan semakin membuat kita lebih aktif melakukan ihtisaban, melakukan proses coaching, kontemplasi ke dalam diri kita sendiri. Jangan bosan-bosan mengamati apa yang kita lakukan sendiri, ya, mengamati apa yang ada sekitar kita, lalu kita serahkan kepada Allah, kita berlepas. Gunakan konsep ya ikhlas, jelas, lepas. Ikhlas itu bagian dari misi, jelas dan lepas itu bagian dari visi kita. Mudah-mudahan dengan kita bisa memiliki misi visi muttaqin, ikhlas, jelas dan lepas,
Allah akan angkat derajat kita, Allah akan jadikan kita semakin bertakwa, dan Allah matikan kita dalam keadaan muslim yang berserah diri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.